Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek UAS untuk mata kuliah NLP. Sebelum kami mempresentasikan hasil proyek kami, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fatihah Riza Rahman dengan NPM 22150611084 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Syefa Raisa Ramadan dengan NPM 22150611012. Saya adalah Agustin dengan NPM 2215061116. Baik, kita langsung saja untuk penjelasan yang pertama akan dilakukan oleh Dela Agustin. Untuk Dela dipersilakan. Baiklah, jadi di sini yang pertama kami melakukan pre-processing, yaitu yang pertama kami melakukan uh, import Google Colab dulu, import Drive dulu ke Google Colab untuk menghubungkan Drive ke Google Colab. Selanjutnya install Sastrawi, library Sastrawi ini digunakan untuk pemrosesan bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada beberapa modul atau library yang kami gunakan pada project ini. Selanjutnya kami melakukan load data, memasukkan data yang ada pada Drive ke ke project ini. Nah, kemudian kami juga menampilkan beberapa data di sini pada file ePrint itu ada 5 data yang ditampilkan, begitu juga pada file subject ada 5 data yang ditampilkan. Selanjutnya dilakukan EDA atau exploratory data analysis. Di sini kami menjalankan perintah ePrint df info untuk menampilkan info dari data yang ada pada file ePrint. Di sini dapat dilihat ada info mengenai nama kolomnya, kemudian data type-nya, dan dia nol atau tidak, kemudian count-nya berapa, count data yang nol. Selanjutnya, di sini juga kami jalankan df info untuk file subject. Di sini dapat dilihat ID itu ada 73.721 data dengan tipe data integer, kemudian ada subject. Di sini dapat dilihat jumlah datanya itu sama. Kemudian di sini kami juga menjalankan df describe untuk melihat info mengenai count, min, standar, dan lain-lainnya. Gitu juga subjek. Di sini juga kami lihat, di sini dapat dilihat untuk ePrint ID itu ada 73.721 count-nya sama seperti sebelumnya. Jadi tidak ada data yang aneh. Nah, selanjutnya kami menggabungkan data ePrint ID juga dan juga subjek. Di sini kita menggabungkan file ePrint dan juga subjek itu digabungkan dengan ePrint ID berdasarkan ePrint ID. Nah, kemudian di sini kita tampilkan hasil yang sudah digabungkan. Nah, di sini sudah tergabung melalui kolom ePrint ID. Di sini sudah ada title-nya dan juga sudah ada subjeknya. Selanjutnya kita akan melakukan pre-processing dan juga data cleansing. Yang pertama kita akan menghapus baris atau data yang di mana data tersebut nol atau none pada kolom title ataupun subject. Nah, setelah dilakukan drop pada baris-baris tersebut, data yang tersisa itu tinggal 73.688 dari yang sebelumnya itu ada 73.721. Nah, selanjutnya kita akan menghapus baris yang nilai subjeknya itu bukan angka, karena di sini kita hanya akan membuat label yang berdasarkan angka. Nah, di sini kita sebelumnya mengubah subjek itu ke
tipe string dulu, kemudian kita cari yang bukan numerik, kemudian kita drop. Selanjutnya kita kembalikan lagi ke tipe data integer. Nah, kemudian tersisa 33.736 baris atau data yang dimana subjeknya itu berupa numerik. Nah, selanjutnya kita akan membersihkan teks yang ada pada title ini. Kita bersihkan dari kita ubah dulu ke lowercase, kemudian kita hapus tanda baca atau simbol, selanjutnya kita hapus apabila ada spasi ganda. Selanjutnya, nah di sini dapat dilihat pada title itu sudah berubah. Yang sebelum kan itu kapital, setelah kita lakukan membersihkan teks, dia berubah menjadi lowercase dan juga untuk simbol atau tanda bacanya juga sudah hilang. Selanjutnya setelah membersihkan teks, kita lakukan stemming untuk membersihkan eh apa itu namanya prefix dan juga suffixnya, di mana awalan dan juga akhiran itu dihapus. Nah, di sini dapat dilihat perbedaannya. Di sini kan guna, ini yang awalnya itu penggunaan, setelah dilakukan stemming dia berubah menjadi guna. Nah, selanjutnya di sini dapat dilihat persebaran data per subjek, per subjeknya. Jadi untuk subjek 0 itu ada 1082. Jadi karena di sini kalau kita mengklasifikasikan berdasarkan subjek yang ada, itu dia akan terlalu banyak kelasnya. Maka dari itu kita labeling lagi. Jadi dari subjek-subjek tersebut kita bulatkan menjadi per 100. Nah, di sini dapat dilihat untuk distribusinya untuk kelas 0, yaitu kelas 0 ini berada di kelas 0 sampai kelas 99. Ada 272 data. Kemudian di kelas 100 sampai kelas 199, itu ada 171 data. Kemudian di kelas 200 sampai 299 data, ada 24 data. Kemudian kelas 300 sampai kelas 399, itu ada 15.970 data. 71 data, kemudian ada di kelas 400 sampai 499 itu ada 992 data, kemudian di kelas 500 sampai 599 ada 5.005 data, kemudian di kelas 600 sampai 699 ada 8.167 data, kemudian di kelas 700 sampai 799 ada 594 data, di kelas 800 sampai 899 itu ada 21 data, di kelas 900 sampai 1000 itu ada 4.419 data. Nah, di sini kemudian kita gabungkan, kita lihat ini sudah labelnya sudah kita masukkan juga. Nah, selanjutnya data yang sudah kita bersihkan itu kita simpan ke dalam bentuk CSV dan selanjutnya akan dilakukan modeling. Nah, tujuan kami menyimpan file yang sudah di pre-processing ini dalam bentuk CSV itu agar filenya itu tidak usah melakukan pre-processing secara berulang-ulang karena pada pada tahap stemming itu memerlukan waktu yang cukup lama. Oke, selanjutnya akan saya kembalikan ke teman saya. Baik, selanjutnya masuk ke tahap modeling dan testing. Lalu untuk di tahapan modeling dan testing ini, sama seperti di tahapan sebelumnya, kita mengimport data dari Google Drive dulu, lalu menginstal library Sastrawi dan mengimport library yang dibutuhkan. Lalu kita meng-load data eh, dari file yang bernama gabung DF. Lalu di sini ditampilkan terdapat 33.736 data yang ditampilkan. Lalu di sini kita mencari nilai 0 dari eh, file gabung DF, di mana di sini ditemukan ada satu data 0 di title. Lalu kita menghapus
title yang null dengan menggunakan perintah drop. Lalu kita masuk ke proses modeling. Nah, di mana pada proses modeling ini kami menggunakan beberapa model untuk dibandingkan, lalu kami memilih model yang dengan tingkat akurasi tertinggi dan yang paling cocok digunakan untuk project ini. Nah, pada modeling ini kami menggunakan 5 model. Yang pertama adalah logistic regression, lalu naive Bayes, lalu ada SVM, random forest, dan KNN. Nah, dari hasil modeling ini dilihat pada model logistic regression akurasinya adalah 0,75 dengan macro average-nya 0,33 dan weighted average-nya adalah 0,73. Lalu dengan model naive Bayes didapatkan akurasinya adalah 0,75, macro average-nya 0,33, weighted average-nya 0,72. Lalu dengan model SVM didapatkan akurasi sebesar 0,74, macro average-nya 0,35 dan weighted average-nya 0,73. Lalu dengan model random forest didapatkan akurasi sebesar 0,72 dengan macro average 0,40 dan weighted average-nya adalah 0,71. Dan model KNN akurasinya adalah 0,53 dengan macro average-nya 0,24 dan weighted average-nya 0,54. Dari kelima model di atas ini, kami memutuskan untuk menggunakan model logistic regression sebagai model yang digunakan untuk testing. Dikarenakan model logistic regression ini lebih cocok untuk eh, melatih model linear untuk klasifikasi. Nah, di sini eh, kami proses melakukan testing dengan model logistic regression. Nah, sebelum dilakukan testing, eh, confusion matrix-nya dihasilkan di di antara kelas. Hasil confusion matrix-nya masih berantakan dikarenakan dia hasilnya masih bias di kelas antara 300 sampai dengan 600. Nah, di sini dilakukan testing pertama dengan eh, data testing yang sudah kami siapkan. Nah, dapat dilihat di sini kalau hasil dari testingnya adalah kelas yang dihasilkan itu kelasnya masih bias di antara kelas 600 sampai dengan di antara kelas 300 sampai dengan kelas 600. Nah, data testing yang digunakan pada testing pertama ini kami masih menggunakan raw data atau datanya itu tidak kami tambahkan apa-apa atau perlakuan khusus. Nah, dimasuk ke model kedua ini, kami menambahkan class weight balance. Nah, setelah ditambahkan class weight balance, akurasinya berkurang menjadi 0,70 yang sebelumnya adalah 0,75 menjadi 0,70, tapi macro average-nya naik menjadi 0,47. Nah, dapat dilihat juga di confusion matrix yang sebelumnya bias dari kelas 300 dan 600, tapi di sini confusion matrix-nya hasilnya itu lebih tersebar. Lalu dicoba testing dengan data testing yang sudah kami sediakan dengan menambahkan weight balance. Nah, dapat dilihat hasil dari prediksinya itu eh, lebih tersebar mulai dari kelas
0 sampai dengan kelas 900. Nah, kesimpulannya dari proses modeling dan testing ini, hasil evaluasi yang pertama menunjukkan model pertama menghasilkan total F1 score yang lebih tinggi. Namun prediksinya cenderung bias terhadap kelas mayoritas. Sebaiknya dengan model kedua menghasilkan F1 score yang sedikit lebih rendah, tetapi nilai rata-rata makro average-nya meningkat, menandakan bahwa model tersebut mampu memberikan prediksi yang lebih seimbang terhadap semua kelas. Nah, meskipun model kedua menunjukkan perbaikan dalam distribusi prediksi, kami merasa hasil yang diberikan ini belum cukup, sehingga kami melakukan modeling dan testing lagi dengan pendekatan lain yang akan dijelaskan oleh Syafara. Untuk Syafara dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya ingin menjelaskan untuk menggunakan resampling, modeling, dan testing. Nah, di sini ada Pipin Sastrawi itu buat menginstal dari mm, library yang kami pakai. Terus ada eh, import library-library yang bakal kita pakai. Lalu ada load data yang mana menarik atau menampilkan hasil dari eh, hasil pre-processing CSP. Lalu selanjutnya mencari nilai yang nol dengan menggunakan is nol. Di sini print ID-nya nol, terus title-nya ada satu. Lalu selanjutnya ada hapus title yang nol. Jadi kalau misalkan ada title yang nol itu kita hapus. Kelihatan di sini kalau kalau misalkan udah kosong semua. Lalu melakukan resampling menggunakan smooth. Gunanya ini adalah menyuntikkan data sintesis ke kelas yang lebih sedikit. Nah, di sini ada TF-IDF factorization itu gunanya untuk melakukan penomoran pada kata-kata pada setiap kata. Lalu ada encode label agar semua modelnya itu bisa dipakai menggunakan label numerik. Lalu ada train test print, ini untuk mengetrain data yang sebelumnya udah diubah menjadi label numerik. Lalu hasilnya itu ada ensample dan vectors yang mana ensample-nya itu berjumlah 33.735, lalu fiturnya itu ada 10.000 kata. Lalu ada eh, di sini ada eh, from current decomposition itu untuk eh, menginstal library-nya ini mengubah data TF-IDF yang sebelumnya itu eh, besar atau sparse menjadi bentuk yang lebih kecil atau descends dengan menggunakan fitur utama yang sebelumnya telah kita eh, ketahui agar bisa dipakai setelahnya. Lalu ada dilakukan smooth untuk training set dan ubah extend dari sparse ke desain tadi. Lalu di sini ada melakukan atau melatih model logistic regression untuk klasifikasi menggunakan data yang sudah seimbang sebelumnya. Nah, tapi ini kita menggunakan smooth, tidak menggunakan classwork seperti sebelumnya. Lalu di sini ada prediksi untuk ngeprediksi, lalu ada evaluasi untuk mengevaluasi data, lalu F1 score untuk menampilkan F1 Marco, lalu dan ada confusion matrix untuk melihat persebaran data. Nah, di sini dilihat bahwasannya evaluasi pada model logistic regression dengan smooth memiliki akurasi 0,70. Itu lebih gede dari menggunakan model-model sebelumnya. Lalu di sini akurasinya dilihat bahwasannya mencapai 0,70 di F1 score-nya dan makro average-nya 0,48. Itu lebih besar dari model-model sebelumnya. Lalu di confusion matrix-nya atau di persebaran datanya dia sudah lebih besar dan lebih menyebar sehingga menggunakan logistic regression ini lebih baik daripada model sebelumnya. Lalu di sini ada testing yang mana kita bakal memprediksi judul judul yang nanti kita masukkan itu menggunakan label eh, label berapa gitu prediksi kelasnya.
gitu. Lalu dimasukkan judul-judulnya beserta prediksi kelasnya. Oh, dan selanjutnya terlihat nih bahwasannya prediksi kelas judulnya itu dari 0 sampai 900. Lalu ada simpan model, itu buat menyimpan model yang mana ini nanti gunanya untuk ke Streamlit. Nah, di sini ada setelah menerapkan Smooth, performa model memiliki sedikit peningkatan. Meskipun tidak terlalu signifikan, ada perbaikan dan sebaran prediksi yang terkelas dan juga peningkatan metrik evaluasi seperti akurasi dan F1 score rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwasanya Smooth itu membantu dalam model dan mengatasi masalah ketidakseimbangan data. Nah, pada masalah ini kami memilih model logistic regression yang sudah ditangani dengan Smooth sebagai model. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.